Assalamualaikum, Bu Rahma. Bagaimana keadaannya hari ini? Ya, kemarin kok katanya nyari-nyari ada apa? Ini kok malah, ya, ada apa Mbak? Untuk rencana ke depan daerahnya apa dengan situasi yang sekarang Mbak hadapi? Dari apa yang saya rasakan sekarang, kan ada tuh banyak beberapa kelas yang memang ternyata di pinggir atau di belakang kelas yang saya ajar tuh kadang nggak ada gurunya. Itu tuh jadi kayak ngeganggu kondisi kelas yang saya ajar. Nah kan yang namanya anak-anak ya Bu ya, ngedenger atau ngelihat temennya lewat tuh jadi kayak keganggu konsentrasinya. Akhirnya dia juga minta, Bu izin keluar mau pipis, taunya ternyata main sama temennya, berkeliaran. Jadi kondisi pembelajaran di kelas tuh kayak nggak kekontrol aja gitu Bu. Dan yang saya pengen mah ya emang anak tuh bener-bener fokus sama pembelajaran yang ada di dalam kelas, nggak usah terlalu memperhatikan apa yang ada di luaran sana gitu. Oh ya, Bu Rahma, dari skala 1 sampai dengan 5, di mana posisi Ibu dalam pencapaian tujuan ini? Kalau saya jujur ya Bu ya, kalau misalkan disebut dari 1 sampai 10 mungkin kondisi kelas saya sekarang itu ada di kondisi 5 Bu. Jadi belum terlalu kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Sekarang kekuatan yang sudah dimiliki Ibu untuk mencapai tujuan ini apa Bu? Yang saya punya, kekuatan yang saya punya dilihat dari segi teknologi, saya udah bisa ya Bu ya, maksudnya teknologi mengikuti perkembangan zaman. Seenggaknya saya bisa menampilkan video, jadi anak tuh bisa fokus ke video, jadi nggak kayak apa sih pecah konsentrasi gara-gara lihat anak atau temannya yang lewat gitu kan. Saya bisa mengakses video, saya bisa menggunakan PowerPoint, dan kita bisa memanfaatkan gadget anak-anak malah Bu. Jadi kalau misalkan memang anak-anak sering ke distract nih, misalkan dengan HP-nya yang mereka bawa, ya berarti saya mau memanfaatkan HP itu malah untuk media pembelajaran. Oh iya, jadi udah bagus ya Mbak. Tapi apakah ada beberapa peluang yang bisa diambil saat ini untuk masalah yang dihadapi oleh Bu Rahma? Iya, sebenarnya kalau peluang tuh banyak ya Bu ya, karena kan memang kondisi kelas juga Ibu tahu ya, kondisi di sekolah kita kan sudah dipasang LCD Smart TV satu-satu gitu kan di tiap kelas. Kemarin tuh
kalau misalkan dalam sesi diskusi pengennya gitu ya sambil diputarkan musik kayak musik-musik klasik itu ya untuk nenangin Iya, iya, siswanya. iya. Jadi biar fokus mereka tuh lebih 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 tertangkap di dalam situasi kelas daripada mereka di luar kelasnya gitu. Lihat di luar kelasnya. Iya. Eh, mungkin ya. Mungkin ada hambatan yang jadi penghalang untuk meraih tujuan Bu Rahma ini. Hambatan banyak Bu ini. Banyak. Apa coba hambatannya? Iya, yang pertama sih memang manajemen waktunya. Jam pelajaran Mm-mm. prakarya itu kan Bu itu juga tahu ya kita cuma 2 jam pelajaran. Jadi kalau misalkan waktu yang sangat singkat ini tuh ketika ingin melaksanakan pembelajaran secara ideal yang memang benar-benar Mm-mm. menggunakan teknologi tuh kurang dirasa menurut saya kurang gitu satu itu. Iya, Terus yang kedua memang kondisi pembelajaran yang memang mengharuskan eh, kita kan sisanya beda-beda ya Bu ya. Jadi memang iya, perencanaan pembelajarannya tuh memang harus betul-betul disusun sesuai dengan kondisi peserta didiknya itu sendiri. Jadi di sini iya, memang saya benar-benar perlu memanage waktu, memanage diri dan memanage keadaan supaya apa? Supaya hambatan-hambatan yang tadi terkait jamnya yang sedikit, terusan mm-mm. misalkan dengan kondisi psikologis anak-anaknya juga yang beragam, ini tuh bisa tercover dengan baik gitu. Iya. Oh, tadi Mbak Rama sudah mengetahui hambatannya, solusinya juga sudah itu. eh, Mungkin solusi yang pertama itu belum mampu untuk menghalau hambatan yang pertama. Apakah ada solusi lainnya untuk menghalau hambatan-hambatan yang tadi, Mbak? Saya kemarin tertarik ini Bu, pakai media pembelajaran berbasis game itu. Kita kan Hmm, anak-anak sekarang kalau misalkan dilihat tuh kan mereka senang senang gerak dan senang iya, mengekspresikan dirinya. Kayaknya kalau misalkan pakai media pembelajaran berbasis game yang anaknya tuh benar-benar diasah untuk gerak, ketika ada orang iya. yang lewat di kelas mereka, ketika mereka gerak kayaknya fokus mereka nggak akan pecah gitu Bu. Mungkin Oh, itu. iya. Tapi memang saya juga kemarin melihat lain juga kayak pemanfaatan teknologi seperti smart TV atau handphone yang mereka bawa juga ternyata bisa dirasa lebih efisien gitu. Iya, iya. Sudah bagus ya, udah ada solusi satu, udah ada solusi dua. Nah, sekarang rencana ke depannya, Mbak, untuk mencapai ini apa, Mbak? Kalau rencana saya ke depan, saya akan membuat perencanaan pembelajaran lebih matang, Bu. Jadi bukan bukan mengubah ulang, tapi mengupgrade apa yang sudah ada disesuaikan dengan keadaan dan kondisi siswanya. Semisal anak memang dia kecenderungan gaya belajarnya kinestetik, saya mau ajak mereka untuk kegiatan pembelajaran berbasis game. Tapi kalau misalkan mereka misalkan masih bisa diajak untuk menonton atau mendengarkan audio, mungkin penggunaan smart TV atau handphone yang mereka bawa itu bisa dimanfaatkan. Jadi saya mau mengupgrade rencana pembelajaran yang saya buat untuk diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing murid gitu. Oh, bagus sekali. Mbak, apakah ada skala prioritas Mbak Rahma untuk masalah ini, Mbak? Kalau skala prioritas ada sih Bu, yang saya prioritaskan sekarang saya memang betul-betul mau ini mengobservasi dulu Bu, mengobservasi terkait kebutuhan belajar dari siswa. Nanti itu Iya, kan bisa dijadikan sebagai tes diagnostik, maksudnya bisa digunakan sebagai diagnostik awal. Jadi saya tahu oh ternyata siswa saya di kelas ini yang kinestetik berapa orang, yang auditori berapa orang, yang visual berapa orang. Jadi itu akan lebih memudahkan saya untuk membuat atau menyusun perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang harapannya sih semoga kedepannya rencana pembelajaran ini bisa lebih efektif dibanding sebelumnya gitu. oh iya. Kira-kira jangka waktu ini untuk mencapai tujuan ini jangka waktu eh, hanya pendek saja atau jangka waktu panjang ya, Mbak? Ini kan udah masuk PAS ya Bu ya, udah masuk Iya. masa ujian sekolah. Kita lihat Mm-mm. tahun semester depan tuh kan dimulai bulan Januari. Nah untuk Mm-mm. observasinya saya akan lakukan selama masa ini masa masa-masa jeda atau masa-masa menunggu pembagian rapot. Nanti saya mau
coba wawancara, melihat karakteristik Mm-mm. siswa seperti apa. Nanti dalam penyusunan rencana pembelajarannya akan saya laksanakan selama anak melaksanakan libur semester. Jadi pada saat libur semester anak libur, nah kita atau saya sebagai guru mau menyusun rencana pembelajaran untuk semester depan. Mungkin Oh, kira-kira sampai penyusunan rencana pembelajarannya selesai sekitar 2 minggu, Bu. oh iya bagus. Eh, apakah sudah ada gambaran atau ukuran keberhasilan untuk tujuan yang akan diraih, Bu Rahma? Kalau tujuan keberhasilannya, Bu, ya, dicapainya itu saya harapannya memang anak-anak betul-betul bisa mengikuti pembelajaran dengan senang pada saat jam pelajaran saya gitu, Bu, ukurannya. Kemudian selain perasaan bahagia anak, saya juga ukuran keberhasilan dari kegiatan pembelajaran yang saya susun itu berdasarkan dari tes formatif yang saya lakukan nanti di akhir pembelajaran. Kalau misalkan ternyata nilainya anak bisa di atas rata-rata, kemungkinan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan berhasil. Tapi kalau misalkan ternyata nilainya kurang dari KKM atau kurang dari rata-rata, berarti itu memang harus ditinjau ulang gitu, Widi. Eh, bagus sekali Mbak Rahma. Mbak Rahma, apa yang perlu diperhatikan sebelum melakukan rencana ini, Mbak? Yang perlu diperhatikan banyak sih, Bu. Yang pertama memang kesiapsiagaan sarana dan prasarana yang jelas itu. Terus yang kedua memang rencana pembelajaran, lembar penilaian, lembar observasi juga itu perlu disiapkan. Dan dukungan, baik itu dukungan dari teman sejawat maupun dukungan dari kepala sekolah juga. Oh iya, baik Mbak Rahma. Apa komitmen yang Mbak Rahma buat untuk rencana aksi ini, Mbak? Komitmennya saya akan menyusun kegiatan pembelajaran sebaik mungkin gitu. Memang pada saat nanti observasi kan pasti lelah ya dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Gak cukup lama sih, masalahnya tuh waktunya kan kalau anak-anak tidak dalam pembelajaran kan agak repot gitu ya, ngelihat ngajak ngobrol Iya. secara diam-diam dan secara humble, itu tuh kan butuh butuh kesiapan. Tapi di sana saya akan benar-benar melihat, mengajak anak, baik itu ngobrol secara Mm-mm. secara luas ataupun Mm-mm. secara serius terkait apa yang mereka butuhkan. Iya, Mbak Rahma. eh, untuk rasa tanggung jawab ini ya Mbak. Siapa yang membuat Mbak Rahma itu bertahan dalam menjaga komitmen ini Mbak? Yang jelas saya mau minta bantuan teman-teman yang lain, Bu, seperti Kak Deni dan Pak Alfian, sesama guru penggerak gitu kan. Nah di sana kan beliau lebih lebih kompeten ya terkait apa yang saya butuhkan. Jadi saya mau minta bantuan Kak Deni sama Pak Alfian untuk melihat kemajuan dari apa yang saya rencanakan tadi. Oh, bagus sekali. Oh, Mbak Rahma, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak buat Mbak Rahma. Eh, untuk tindak lanjut yang akan dilakukan Mbak Rahma untuk permasalahan ini apa? Tindak lanjutnya nanti ketika memang hasil dari apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan harapan, saya akan tetap upgrade diri ya, Bu, ya, upgrade diri dan upgrade apa yang perlu dikembangkan. Tapi kalau misalkan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan rencana atau tidak sesuai dengan harapan, tetap itu juga menjadikan poin atau menjadikan penilaian saya ke depannya, bahwa apa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki. Oh, iya. Ya Mbak Rahma, sebenarnya Mbak Rahma itu sudah menemukan solusi dari tadi perbincangan ini. Nah, sekarang apa yang Mbak Rahma rasakan untuk kita perbincangan kita sampai segitunya gitu. Yang dirasakan Mbak Rahma apa? Yang saya rasakan jujur ya, Bu, ini lebih plong dari apa yang saya bayangkan. Kalau dari kemarin tuh kayak gede banget gitu ya, kayak ya ampun ini tuh bakal selesai nggak ya, jadi kayak capek sendiri gitu ya, Bu, ya. Ternyata setelah ngobrol, setelah di coaching, banyak hal yang diobrolkan, ternyata solusinya juga bisa diselesaikan ya dengan kepala dingin Iya, ternyata. Dan itu iya, bener-bener buat hati saya jauh lebih plong dan jauh lebih lega gitu. iya. Iya Mbak Rahma, eh, terima kasih sekali sudah mempercayakan ini sama saya.
kita sudah berbincang-bincang panjang lebar yang membuat Mbak Rama sekarang mungkin sudah lebih plong lagi, nanti masuk kelas lebih fresh lagi untuk menghadapi anak-anak. Eh, Terima kasih atas kepercayaannya. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Mbak, panjang lebar tentang sesuatu yang berbeda, atau mungkin ini nanti kalau belum kita bisa lanjut lagi, mungkin belum puas, nah seperti itu. Terima kasih Mbak Rama, selamat Iya, siang, sama-sama. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rahma udah selesai, Bu Wiji? Sudah, Bu. Oke, sekarang